Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah online. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan melawat kita semua, melawat Bapak Ibu dan melawat kami di tempat ini. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul dalam keluarga bersama orang-orang yang kami kasihi untuk memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk makan sehidangan dengan-Mu pagi hari ini. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit, yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami merasakan Engkau pagi ini Tuhan. Waralaba shikiralaba ralaba, kiralaba ralaba ralaba ralaba, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau yang mengubahkan hidup kami, Kau penolong kami Tuhan. Kiralaba takaralaba shikiralaba ralaba. Haleluya. Haleluya. Shikiralaba ralaba ralaba. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang mengubahkan kami. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kau lebih besar dari masalah kami. Kau lebih besar dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau menjamah setiap hati pagi ini. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Ini iman kami Bapa. Haleluya. Besar, tak pernah terlambat. Penolong hidup, kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu.
Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki.
Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, Alkitab, dan diri kita supaya kita bisa diberkati lebih lagi. Tuhan Yesus, urapi kami. Kau sudah pimpin kami masuk di bulan Juni Tuhan. Engkau tuntun kami masuk di bulan ke-6. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk semua pekerjaan-Mu yang luar biasa. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Bersabdalah. Dan biar setiap kami boleh hidup di dalamnya. Karena Tuhan sudah berikan kami kuasa untuk kami pakai. Roh Kudus jadikan kami saksi Tuhan Yesus. Pimpin kami semua. Bersabdalah, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 23 Mei kemarin kita semua merayakan hari Pentakosta. Satu hari yang luar biasa di mana kita semua memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus yang pertama, atau kita sebut Pentakosta pertama, itu dahsyat luar biasa. Karena dari sanalah pelipat gandaan dan gereja itu berdiri. Boleh dibilang hari Pentakosta itu adalah hari ulang tahun gereja secara sedunia, secara umum. Nah, sejak hari itu gereja hidup. Dalam pimpinan Roh Kudus, gereja melakukan tugas amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, sampai di Manado, sampai di mana-mana. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus memimpin gerejanya. Kenapa ya? Karena ada kuasa. Kuasa itu yang membuat kita semua ada hari ini. Tuhan tuntun untuk mengingatkan kita kembali. Memang hari ini bukan hari Pentakosta, tapi Tuhan mau bicara. Supaya kita semua sama-sama ingat bahwa setiap hari kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup. Dan itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan itu sempurna. Amin. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu siapkan hati ya. Supaya kita semua benar-benar tangkap pesan Tuhan dan kemudian nanti melakukannya. Ayat yang penting untuk hari Pentakosta kita mau baca lagi hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mana duluan? Kuasa dulu atau Roh Kudus turun dulu? Sudah jelas ya? Roh Kudus turun. Terima kuasa. Jadi saksi.
Roh Kudus turun, terima kuasa, jadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tinggal dalam kamu, diam di dalam kamu, saya, semua orang yang terima Tuhan Yesus, terima kuasa untuk jadi saksi Tuhan. Jadi saksi, marturia, jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saksi Tuhan. Ucapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Di sebuah bukit yang disebut Bukit Zaitun, di sisi belakang dari Yerusalem. Jadi kalau ini bukitnya, Yerusalem ada di sebelah sini, nah dia ada dari sisi sebelah sini. Jadi bukan di puncak bukit, tetapi di sisi membelakanginya, karena mendekati kota Betania, ya. Nah disinilah Tuhan Yesus naik ke sorga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu sebelum dia naik ke sorga, dia ucapkan kata-kata, kamu akan jadi saksiku, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, kota terdekat. Yerusalem, lalu Yudea, provinsi tempat mereka berdiri hari itu. Samaria, provinsi tetangga, provinsi di sebelahnya. Lalu kemudian sampai ujung bumi. Bahasa aslinya dipakai kata begini, tempat di mana kakimu berada. Ujung bumi adalah istilah yang sebenarnya mengarahkan dia itu gini, kemanapun engkau pergi. Itu artinya. Jadi ujung bumi itu bukan lokasi. Ujung bumi adalah tempat di mana kaki kita injakkan. Itulah ujung bumi. Tuhan bilang, kamu akan jadi saksiku di sana. Mulai dari di mana engkau berada, meluas, makin jauh, sampai dimanapun engkau pergi. Jadi saksi Tuhan. Yang mau jadi saksi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara akan jadi saksi Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa Anda dan saya hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bukan hidup dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Harusnya tiap anak Tuhan hidup dengan pimpinan kuasa dari Roh Kudus. Kamu terima kuasa. Power. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dunamos, dunamis. Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Saudara dikasih Tuhan, saudara terima kuasa. Bukan akan, kamu terima kuasa. Ya. Bukan semoga, no, kamu terima kuasa. Memang terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaannya, kenapa ada orang sudah bahasa roh hidupnya gak berkuasa? Bahkan ngatur dirinya sendiri, dia gak punya kuasa. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa ada orang jatuh bangun lawan dosa? Seolah-olah dia gak bisa punya kuasa. Padahal dia percaya sama Tuhan Yesus. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya sampai ada orang Kristen yang belum bisa benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Padahal tiap minggu ke gereja, tiap hari mungkin baca Alkitab. Ada apa? Ya. Ada sesuatu kah? Masalah apakah? Ya. Nah, waktu menyiapkan firman ini, tanpa sadar saya membuka kamus tentu saja. Ya. Dan pada waktu mencari arti kata dunamis atau dunamos atau kata kuasa itu, waktu saya buka sebuah kamus yang namanya Thayer Dictionary. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda sekolah teologi, Anda tahu ini adalah kamus yang dihormati oleh kita-kita yang belajar Alkitab. Ya, ada dua kamus yang sangat kita hormati, yaitu Strong Dictionary, satu lagi Thayer Dictionary. Saya buka Thayer Dictionary dan saya menemukan 6 pengertian tentang kuasa. Apa itu dunamos, apa itu dunamis, saudara? Waktu saya baca ulang-ulang pakai bahasa Inggris, tiba-tiba Tuhan bicara. Dan Tuhan bilang, ini yang namanya terima kuasa. Ini yang dimaksud dengan kuasa. Yang kayak begini. Ini yang harusnya semua anakku punya. Wow, waktu persiapkan firman ini, Tuhan jamah saya. Dan Tuhan bilang sampaikan. Sampaikan kepada semua orang. Saya mau sampaikan. Dalam waktu yang pendek singkat ini saya mau sampaikan. Yang pertama saudara. Arti kuasa yang pertama adalah inherent power. Power residing in thing by virtue of its nature. Or which a person or thing exert and puts forth.
Kuasa adalah kekuatan yang muncul dari dalam keluar. Yang tinggal di dalam orang itu karena nilai value dari roh itu sama dengan orang yang memilikinya. Waktu baca ini langsung Tuhan jawab semua pertanyaan saya. Kuasa itu bukan dari luar, dia melayang-layang lalu kita puasa, dihinggapi lalu kemudian kesurupan. Bukan begitu. Roh Kudus tidak begitu. Saudara kasih Tuhan, kuasa itu tinggal dulu di dalam kita lalu dari dalam dia keluar. Saudara kasih Tuhan, kuasa itu tinggal di dalam diri kita. Tapi waktu dia mau keluar, mau exert, mau put forth bahasa Inggrisnya ya. Waktu dia mau keluar, maka dia harus punya channel-channel, saluran-saluran yang bisa dia pakai. Dan saluran yang dia pilih untuk dia keluar, itu adalah value yang sama dengan dia. Waktu saya baca ini saya ngerti kenapa kita harus baca Alkitab. Wah, supaya engkau punya saluran-saluran itu. Amin. Saya kasih Tuhan, waktu engkau belajar firman Tuhan membuat engkau menyetujui firman itu. Firman itu jadi milikmu. Engkau belajar untuk hidup dengan nilai-nilai firman Tuhan itu. Firman itu membuat engkau mudah Roh Kudus itu keluar dengan kuasa. Manifestasinya. Dia tinggal tapi dia hanya bekerja lewat saluran-saluran itu. Nilai-nilai itu. Baca Alkitab. Karena ternyata nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab itulah yang membuka akses pada kuasa. Dunia bilang hemat pangkal kaya. Kata Alkitab bilang, no, siapa yang memberi itu yang justru akan menerima. Ayo sekarang belajar yang mana? Pegang value yang mana? Nilai yang mana? Kita harus hidup cukupkan dengan apa yang ada pada kita, betul ya. Tapi bukan berhemat supaya kaya, enggak. Itu bukan Alkitab. Alkitab bilang justru siapa yang nabur dia yang nuai. Kita belajar value-nya Alkitab. Cara pikirnya Alkitab, maka kuasa Roh Kudus bekerja. Dahsyat. Dahsyat. Hidup seperti Yesus. Mengampuni, memberi, melayani. Oh, ternyata itu semualah yang membuat Roh Kudus bebas bekerja. Makanya kalau kita lihat baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hebat sekali. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, manifestasi kuasa Tuhan, tidak ada penghalang sama sekali. Sepertinya hidup dan kuasa Roh Kudus itu tidak pernah tersumbat di dalam hidup Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena nilai dari Alkitab, akses pada kuasa selalu terbuka dalam diri Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya padaku harus hidup seperti Yesus telah hidup. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mau Anda dan saya punya akses yang sama dengan apa yang Yesus punya. Yang setuju sama saya katakan amin. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Pelajarin value-nya. Karena itu value yang sama yang dimiliki oleh Roh Kudus. Lalu Anda dan Roh Kudus jadi sepakat. Halo, amin. Yang kedua, arti kata kuasa. Power for performing miracles. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, akses itu terbuka, engkau punya kuasa untuk melakukan mujizat. Katakan haleluya. Engkau sanggup melakukan mujizat. Kuasa itu terhubung, maka supranatural pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang orang bilang gak mungkin, jadi mungkin. Yang orang bilang gak bisa sembuh, bisa sembuh. Yang orang bilang gak mungkin pulih, bisa pulih. Kenapa? Ada kuasa. Kita mulai perkatakan yang baik. Ya, kita mulai perkatakan baik. Tapi makanya kita mesti punya akses dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini dia, performing miracles. Kuasa, mujizat pasti terjadi. Ada bapak-bapak tinggalin keluarganya.
anaknya penuh Roh Kudus. Dan anaknya ambil foto papanya. Lalu tumpang tangan atas foto papanya. Papanya sudah jauh pergi. Anaknya tumpang tangan atas foto papanya. Dan dia berkata, dalam nama Yesus, Papa kembali. Dalam nama Yesus, Papa kembali. Dia berdoa seperti itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Berapa bulan kemudian papahnya kembali. Keluarga itu dipulihkan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kenapa? Kuasa. Kuasa. Akses itu kita miliki. Maka yang gak mungkin jadi mungkin. Jadi mungkin. Tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Tidak bisa melihat, bisa melihat. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa. Yang ketiga. Apa arti kata kuasa? Dunamos, dunamis. Moral power and excellence of souls. Ternyata jiwa yang morat-marit itu diartikan tidak berkuasa. Ternyata orang yang sakit hati, yang jiwanya tidak pulih atau belum pulih, itu dianggap oleh Alkitab jiwa yang tidak berkuasa. Jadi berkuasa bukan cuma soal melakukan sesuatu, tapi juga bicara soal menjadi sesuatu. Kuasa itu masuk ke dalam, pasti mempengaruhi, pasti membentuk. Kalau engkau belajar ilmu sihir, maka engkau pasti jadi jahat. Kenapa? Karena kuasa itu yang masuk ke dalam dirimu akan mengubah kamu. Kuasa itu, roh itu kalau masuk ke dalam seseorang pasti merubah orang itu. Tapi puji Tuhan, kalau Roh Kudus yang masuk ke dalam dirimu, engkau memang akan diubah. Tapi diubah menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi kasih Tuhan, supaya moral powermu sembuh. Supaya excellence of souls, kesempurnaan jiwamu, engkau boleh terima. Kuasa itu bicara soal orang yang pulih. Orang yang katanya bisa bahasa roh, tapi kemudian susah mengampuni, simpan-simpan sakit hati, mulutnya pahit. Maaf, engkau tidak berkuasa. Karena di mata Alkitab yang namanya kuasa adalah kesembuhan jiwa. Orang yang penuh Roh Kudus harusnya pulih juga jiwanya. Amin. Karena roh yang ada dalam dirimu pasti memulihkan dan menyempurnakan dirimu juga. Saudara kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus membentuk kita. Kuasa Roh Kudus membentuk Anda dan saya. Ya. Dibentuk kita, disembuhkan, luka-luka masa lalu, disembuhkan kita. Mungkin engkau punya kepahitan dengan papa, dengan mama. Ampuni hari ini. Kalau dulu belum terima Roh Kudus, mungkin susah. Tapi dengar, kalau hari ini Roh Kudus ada dalam dirimu, berapa banyak yang percaya Roh Kudus ada dalam dirimu? Angkat tangannya. Kalau Roh Kudus benar ada dalam dirimu, hari ini harusnya mengampuni itu tidak susah. Karena kemampuan itu sudah ada di dalam diri Anda. Sudah ada. Engkau pasti bisa mengampuni orang lain yang menyakitimu. Apalagi papa mamamu. Apalagi kakak adikmu. Orang-orang terdekatmu. Lepaskan pengampunan hari ini. Supaya kuasa itu mengalir dan jiwamu pulih. Amin. Saya kasih Tuhan. Moral power and excellence of souls. Itu yang namanya kuasa. Kalau itu rusak, engkau tak berkuasa. Ya. Haleluya. Yang keempat. Apa itu dunamos? Apa itu dunamis? The power and influence which only belong to riches and wealth. Kuasa atau pengaruh yang biasanya hanya dimiliki oleh orang kaya. Apa itu Pak? Pengaruh ya. Seperti yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain di sekitarnya. Saudara tahu nggak? Kalau orang kaya ketemu orang lain yang bukan kaya gitu ya, apa yang terjadi? Kira-kira kalau orang kayanya ngomong, kira-kira orang lain bener nggak? Biasanya kalau orang itu sukses, orang itu kaya, dia ngomong, orang lain akan denger. Kenapa bisa begitu ya? Nah itu dia. Ya. Lucu nih terjemahannya Thayer Dictionary. Dia bilang begitu.
engkau akan memiliki pengaruh. Dan pengaruh itu pengaruh yang seperti yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain. Kalau ngomong pasti didengar. Apalagi ya, orang kaya selalu diharap bantuannya. Nah, kalau engkau penuh Roh Kudus, mungkin engkau gak kaya raya, tapi gak tahu kenapa engkau ngomong selalu didengar. Gak tahu kenapa engkau selalu dimintain bantuannya. Ya. Dan selalu dicari untuk curhat. Itu dia, ya. Itu yang namanya influence, pengaruh. Roh Kudus di dalam dirimu membuat dirimu itu dicari sama orang. Dicari sama orang. Engkau jadi mulia, engkau jadi menarik. Halo anak muda, jangan sombong kalau engkau menarik. Engkau menarik karena Roh Kudus di dalam dirimu membuatmu menarik. Amin. Ya, jadi ingat baik-baik itu. Roh Kudus membuat engkau bersinar dan membuat engkau menarik. Seperti punya wibawa yang dimiliki oleh orang kaya terhadap orang lain. Untuk ngomong, untuk menarik perhatian itu mudah sekali. Mudah sekali. Ya, memberi nasihat dan sebagainya. Itu tiba-tiba dimiliki oleh orang yang penuh Roh Kudus. Apalagi kalau kuasa itu mengalir keluar. Itu sebabnya mudah untuk jadi saksi. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau bisa jadi saksi. Kenapa? Karena yang pertama, dari dalam dirimu akan keluar kuasa. Yang kedua, karena engkau punya nilai yang sama dengan Tuhan tadi, ya. Yang kedua adalah ada mujizat terjadi di sekitarmu, makanya bisa jadi saksi. Orang lain akan cerita, oh keluarga si Anu ya, oh pekerjaannya si Anu ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu ya. Yang ketiga saudara, moral powernya, oh dia ya, oh dia berubah. Sejak dia penuh Roh Kudus, dia berubah. Perubahanmu itu menarik. Dunia suka sekali melihat orang jiwanya pulih. Dan ternyata itu menjadi pengaruh. Itu menjadi pengaruh. Dan yang yang kelima. Dan yang kelima, saudara kasih Tuhan. Yang namanya kuasa. Itu punya arti gini. The power and resources arising many numbers. Kuasa itu adalah kekuatan dan sumber yang mampu melipat gandakan semua angka. Engkau punya pekerjaan, engkau punya karya, semuanya dilipat gandakan kuantitasnya. Kuantitasnya. Ini Thayer Dictionary yang kita kaum teologian itu menghormatinya. Dikatakan kalau orang itu punya kuasa, maka apa saja yang dikerjakannya bisa berlipat ganda. Wow. Yang pertama mungkin omset. Omset akan berlipat ganda. Tapi yang berikutnya, saudara, pelanggan. Pelanggan bisa berlipat ganda. Yang berikutnya lagi, oh jiwa-jiwa bisa berlipat ganda waktu kita layani. Amin saudara. Cool, COT, pelayanan, ministry bisa berlipat ganda karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ada dalam dirimu, apapun yang kau kerjakan akan berlipat ganda. Rising many numbers. Wow, itu dia. Sehingga apapun yang kita kerjakan gak akan kecil-kecil terus. Semua akan membesar, semua akan bertumbuh. Makanya benar Tuhan Yesus bilang, ya engkau akan jadi kepala bukan ekor. Amin, engkau akan naik bukan turun. Itu dia karena Roh Kudus ada bersama kita. Terakhir yang keenam. Yang keenam, power consisting in or resting upon armies, forces. Kekuatan yang dimiliki oleh sebuah pasukan. Kuasa, kalau orang itu punya kuasa, maka saudara yang dikasihi Tuhan, engkau punya kekuatan yang dimiliki oleh sebuah pasukan. Kekuatan itu untuk menyerbu, untuk menduduki sebuah wilayah. Tiba-tiba kita punya kuasa teritorial.
Kita mau masuk sebuah kota untuk membuka bisnis. Kita mau masuk sebuah tempat untuk membuka pelayanan. Kita mau masuk sebuah tempat untuk membuka membuka COT. Saudara dikasih Tuhan, engkau memiliki kekuatan seperti sebuah pasukan. Begitu engkau yang datang, seperti ada pasukan yang datang. Tempat itu diduduki. Kekuatan pasukan juga untuk menjaga dan untuk melindungi. COVID-19 datang. Begitu kau penuh Roh Kudus, ada kekuatan. Kalaupun kena, pasti sembuh, bisa sembuh. Kecuali sudah Tuhan tetapkan waktunya untuk kembali ke surga. Saudara dikasih Tuhan, ya, buka wilayah baru. Untuk menjaga, power, kuasa. Saudara masih ingat gak cerita tentang murid-murid yang naik kapal di Danau Galilea bersama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidur di perahu, badai tiba-tiba datang. Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada waktu Yesus bangun? Yesus dengan kuasa, dengan dunamos, dengan dinamis. Dia kemudian berteriak dan menghardik badai itu. Dia bilang begini, diam dan tenanglah. Dan pada waktu itu dilakukan, badai itu reda. Itu yang namanya kekuatan seperti sebuah pasukan. Kekuatan yang menjaga semua orang di perahu itu. Sehingga bisa survive, bisa ada. Apalagi kalau kekuatan itu kita lakukan bersama-sama. 2-3 orang sepakat berdoa. Lindungi gereja tempat kita berada, tempat kita melayani. Dimanapun kita berada. Lindungi jemaat, lindungi pengerja, lindungi Pak Gembala. Lindungi pengerja, lindungi jemaat semuanya. Kita berdoa, kemudian kita hardik COVID-19, kita hardik semua penyakit dan sebagainya. Saudara, tiba-tiba ada proteksi sempurna. Seperti ada pasukan yang melindungi. Menarik, waktu saya bacain dan renungkan, wow, kuasa yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus lengkap. Luar biasa. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa. Biar benar-benar kuasa itu hadir dalam rumah tanggamu. Kuasa Roh Kudus itu bermanifestasi di pekerjaanmu, di karirmu, di sekolah, tempat engkau berada, tempat engkau belajar, tempat engkau berkarya. Di pelayananmu, bidang, ministry, departemen. Semua yang kita kerjakan berbuah, berlipat ganda. Karena Roh Kudus, jangan lakukan tanpa Roh Kudus. Lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, oh, turunlah urapan ke atasku, bangkitkan, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu,
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabaya sikanani amaya sadabaya rani amataka nanabaralabaya sakiarani abaya sadabaralaba. Terus penuhi kami semua dengan roh Allah yang hidup, agar kami terus hidup dalam pimpinan-Mu, bukan dalam pimpinan kehendak kami. Roh Kudus atur semuanya, beracara, pastikan kami punya akses atas kuasa itu. Hidup untuk jadi saksi Yesus Kristus. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua, agar jiwa kami pulih dan sembuh. Tolong kami semua melipat gandakan semua yang Tuhan percayakan. Tolong kami semua menduduki apa yang sudah Tuhan berikan. Dan kami boleh terus bergerak dalam mujizat pimpinan Tuhan, membuat kami jadi saksi. Makasih Tuhan, makasih. Kami pegang terus sepanjang bulan ini, berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti yang akan kita makan dan minum. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus, supaya kami boleh bersekutu dengan lebih erat lagi dengan Tuhan, dan bersekutu lebih erat lagi dengan sesama. Tolong kami, pulihkan kami. Kami mau diberkati, itu sebabnya kami mau lakukan perjamuan kudus dengan benar ya Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami. Kalau ada salah, ada dosa, ampuni kami Tuhan. Kami mau mengaku ketidaksempurnaan kami. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ora bayashe karada barala. Ambil waktu sebentar Bapak Ibu. Biarkan Roh Kudus ingatkan kita, kalau ada kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Apa yang diakui Tuhan akan ampuni. Ora bayashe karadia bataka rada bataka bayashe. Ora bayas ada barala 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 barala. Kalau ada sakit hati, ampuni orang yang menyakiti kita. Pulihkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Syada bayarada bataka bayas syakarada barala bayas syada barala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucap syukur kami percaya Engkau dengar doa mereka semua. Dan apa yang sudah dibereskan di hadapan-Mu sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Ora bayashakara diabataka bayashikara barala barala bayashikara barala barala barala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku." Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Oh ya Rama ya Shadaba. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Syadabaya radiabata kabaya syadabarala barala barala barala. Angkat tanganmu, angkat hatimu sama-sama. Urabaya sekananiamaya raniamaya ranamarala barala barala barala. Kuasa itu turun. Kami terima kuasa dari Tuhan. Roh Kudus turun. Kami terima kuasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa yang muncul dari dalam keluar, yang akan memanifestasikan nilai-nilai kerajaan Allah. Kuasa yang melakukan mujizat, yang menyempurnakan jiwa, menyembuhkan, memulihkan hati. Kuasa untuk memberi pengaruh, untuk orang-orang dinasehati, untuk orang-orang dibantu dan ditolong. Kuasa yang membuat jumlah apapun yang kita lakukan berlipat ganda. Kuasa yang punya kekuatan untuk menduduki wilayah-wilayah, untuk membela, untuk menjaga, melindungi semua yang Tuhan berikan. Kuasa itu turun atas kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa dari Roh Kudus buat rumah tangga, buat suami, istri, anak-anak. Kuasa dari Tuhan untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Ura kami amaya sinda bayarada barala barala baya sikaralaba. Jesus, Jesus. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam diri anak-anak-Mu. Biar semua kami hidup dalam pimpinan Roh Allah yang hidup. Dan kami semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Janji atas kuasa Pentakosta yang sudah dimulai dari Pentakosta pertama, kedua, dan hari ini Pentakosta ketiga. Kami semua terus berjalan dalam kuasa yang Tuhan janjikan. Pimpin semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.